Betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Welcome back. Salam God Lovers. Selamat datang lagi di program terbaru dari Diaspora TV, Davar Yuk. Ya, dialog sama Bang Arif. Tapi Davar itu aslinya dalam bahasa Ibrani bukan sekedar kata, itulah firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan yang hidup, yang menghidupkan. Dan kita mau belajar tentang firman Tuhan ya di channel ini. Kita mau ajak kalian semua ya menggali Davar, menjawab pertanyaan yang sering bikin penasaran ya, tapi dari perspektif firman Tuhan yang benar. Karena firman Tuhan itu hidup dan dia punya jawaban bagi kita semua. Oke? Jadi yang pertama langsung aja guys. You guys any question? Give it a shot. Oke. Kan ini tentang sains ya Bang ya? Science, alright. Science. Mungkin ini sering tanyain, tapi sebenarnya bumi tuh umurnya berapa sih Bang? Wih, berat benar lah. Biarkan sains kan emang berat ya. Tua. Siapalah yang mampu mengukur umur bumi? Iya. Yeah. Banyak orang pandai mengukur rupa bumi, ya, tapi tidak pandai mengukur rupa zaman. Yeah. Ya, menarik nih ya. Berapa sih umur bumi? Ada yang bilang jutaan tahun, ada yang bilang ini dan sebagainya. Ya, satu aja nih, satu hal ya. Alat ukur kita mengukur waktu itu apa? Alat ukur kita. Satu apa? Peredaran bumi mengelilingi matahari. Ya kan? Ini sebelum nyampe ke sini dulu ya. Mereka pakai alat ukurnya peredaran matahari mengelilingi bumi ya kan. Ya. Jadi seolah-olah buminya yang mataharinya yang berputar, bukan buminya. Nah, problemnya adalah ya, kalau buminya belum ada, mataharinya belum ada. Apa alat ukurnya? Ya kan? Artinya kita mengukur bumi itu berdasarkan perspektif kita manusia. Yang alat ukurnya adalah bumi sendiri dan matahari sendiri. Itu ya. Makanya dikatakan itu sekian juta tahun. Ya. Alat ukur kedua adalah apa? Cahaya. Ya, yang dipakai hari ini juga ya, rambat cahaya. Ya. Kecepatan cahaya dari matahari sampai ke bumi. Ya. Itu yang dipakai sebagai ukuran juga. Waktu, kecepatan cahaya namanya. Speed lights. Ya. Nah, di atas itu ada lagi tuh alat ukurnya. Ya. Nah, tapi semua komponen ini harus ada dulu di alam semesta. Iya kan? Baru kita mampu mengukurnya. Ya. Mataharinya udah ada, buminya udah ada, bulannya udah ada, manusianya udah ada belum? Wah. Kalau manusia belum ada, berarti nggak ada juga yang ngukurnya ya kan? Nah, artinya ternyata waktu buat kita itu sangat limited. Ya. Sangat terbatas waktu itu ternyata. Ya, karena ukuran waktu itu ternyata buat kita itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi. Ya, sementara dalam Tuhan, ya, sebelum matahari ada, sebelum bumi ada, waktu udah ada belum? Ya, harusnya udah ada dong, ya kan? Ya, karena keterbatasan kita hanya mampu mengukur waktu berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari 365 hari per tahun, ya kan? Ya, 1 tahun itu dibagi 12 bulan, betul nggak? 12 bulan itu dibagi per hari itu beda-beda. 1 hari itu beredarnya berarti
24 jam. Betul nggak? Iya. Itulah ukuran waktu kita. Sangat terbatas ternyata. Ya. Tapi waktu Tuhan, waktu hari pertama, yang pertama dia ciptakan sebenarnya apa? Apa ayat pertama dalam Alkitab? Terang. Ya, salah dong. Ayat pertama Tuhan bilang, Beresit bara Elohim. Pada mulanya. Ya, itu dimensi pertama yang dia ciptakan. Apa? Waktu. Ya, pada mulanya. Beresit bara Elohim. Ya. Ya, Tuhan menciptakan waktu. Ya. Yang kedua apa? Ya. Yang kedua apa? Eret. Bumi. Ya, lalu matahari ini space, langit, samayim, ya, yang diciptakan waktu. Yang kedua, ya, samayim yang diciptakan. Yang diciptakan itu adalah space, langit, dimensi kedua. Yang ketiga, matter, eret, bumi. Ya, diciptakan nih 3 dimensi. Dimensi waktu, dimensi ruang, dimensi materi. Ya. Jawaban ini penting nih ya. Beresit bara, pada mulanya Tuhan menciptakan langit, dimensi kedua, ya, dan bumi, ya, dimensi ketiga. Siapa yang udah bisa ngukur waktunya? Manusia belum ada. Tuhan udah ada, Tuhan udah ada. Jadi waktu itu diciptakan Tuhan. Tuhan out of times, dia di luar dari dimensi yang dia ciptakan. Sementara kita ada di dalam dimensi yang dia ciptakan, ya, ya kan? Jadi kemampuan kita tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Ya. Nah, kalau gitu berapa umur bumi yang sebenarnya? Ya. Karena kitanya nggak mampu, makanya yang ada adalah hipotesis. Hipotesisnya apa? Ya mungkin udah sekian juta tahun. Hipotesis ya. Di dalam sains tidak ada absolut. Kenapa? Karena selalu muncul hipotesis baru. Dulu hipotesisnya bumi adalah hamparan, betul nggak? Ya. Ya, ternyata Bulat. bulat. Hipotesisnya kalah yang lama kan? Hah? Ada yang bilang juga katanya bumi datar. Yang bener yang mana bang? Iya, sedatar hidup lu lah. Datar banget. Masa sedatar itu Bang? Berat. hidup lu datar nggak? Nih ya. Sedatar itu. Nabi Yesaya ya nulis duluan ya. Sebelum semua ini berteori tentang bumi bulat segala macam ya. Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya ditulis itu abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi 800 tahun sebelum Masehi itu. Dalam Yesaya. Dalam Yesaya 40 ayat 22 dia menulis. Ia bertakhta di atas bulatan bumi. Ngeri gak dah? Ngeri. Ya, gua mau ngomong anjay tadi. Ceplosan ya, cut ya. 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 Ini jelas banget nih ya, Nabi Yesaya itu ya. Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, ya. Oh, itu kan metafora. Kita cek kalau begitu teks aslinya, ya. Teks aslinya dalam bahasa Ibrani, ya. Bulatan itu apa? Kok. Bulatan. Asli literal. Ya, dia mengatakan bahwa Tuhan itu bertahta di atas bulatan bumi. Jauh sebelum sains ngomongin A, I, U, E, O segala macam dengan teori-teorinya. Ya, inilah pentingnya kita punya iman. Kenapa? Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan. Amin. Ya. Ya, itulah ya. Jadi berapa umur bumi? Hipotesisnya ribuan tahun. Ya, kenapa? Karena nggak ada yang mampu mengukur itu sebenarnya. Belum nyampe ilmunya. Tuhan udah ngejelasin. Ya. Karena dia yang pertama kali menciptakan alam semesta. Lalu kemudian dia yang pertama kali menciptakan dimensi pertama adalah waktu yang dia buat. Ya, paralel waktu ini. Ya. Jelas nggak? Nah, oke, ada lagi nggak? Mau nanya bang, Nah, ini kan kita ngomongin sains. Dulu tuh waktu SMA tuh pernah tuh dijelasin tentang evolusi lah. nah, Jadi ada seorang ilmuwan tuh, Charles Darwin, dia pernah bilang, pernah bikin lah meme-nya banyak tuh.
yang manusia itu dimulai dari kera kan. Ah. Kera bungkuk lama-lama berdiri jadi manusia. Tapi Situ aja kali banyak dari manusia kera. yang tersinggung sebenarnya. Termasuk saya, karena saya bukan kera. Ah. Saya nggak mau sama-sama sama kera. Tapi bener nggak sih, Bang? Manusia itu asalnya dari kera apa bukan? Gitu. Lu mau nggak? Nggak mau. Ah. Makanya saya mencari validasi di sini, Bang. Dari abang. Ya. Masa masih mencari perlu validasi, ya kan? Ya. Darwin itu menjelaskan tentang evolusi. Tapi dia lupa satu hal. Ya. Kalau evolusi itu terjadi, kenapa sekarang nggak ada manusia yang lagi berubah jadi kera atau dari makhluk lain? Atau kera yang berubah jadi manusia nih? Kan udah terjadi di masa lalu, harusnya terjadi juga dong di masa sekarang. Nggak berhenti dong. Kok berhenti? Nah, itu satu pertanyaannya. Yang kedua adalah, ya, kalau evolusi itu benar terjadi, kenapa hanya terjadi di bumi? Ada nggak kehidupan di alam semesta lain? Sampai hari ini belum ada eviden ada makhluk lain di luar bumi. Dari sekian juta planet, sekian miliar matahari, dan alam semesta dengan planet-planet segala macam ya. Sampai hari ini Hubble Telescope, ya, James Webb Telescope sudah menerawang sampai sekian juta tahun. Belum menemukan kehidupan lain, belum ada evolusi lain. Kenapa? Ya, Sains bilang coincidence, big coincidence, kebetulan yang besar katanya ya. Ya, itu menurut sains ya. Nah, kalau evolusi itu benar terjadi, tadi harusnya itu nggak berhenti dong. Terjadi tetap dong. Ternyata itu berhenti. Ya, itulah hipotesisnya Darwin. Ternyata DNA antara manusia dengan kera itu masih ada perbedaan. Ya, masih ada perbedaan. Ya. Walaupun orang bilang katanya kita kerabat, Bang. Ya, lu aja berkerabat sama mereka ya. Ya, masa kita mau berkerabat sama kera ya. Ya. Nah, itu penting ya. Jadi sains itu nggak ada yang absolut. Satu apa? Hipotesis. Hipotesisnya ternyata bisa salah. Hari ini nggak bisa dijawab oleh kelompok evolusionis. Ya, apakah betul evolusi terjadi? Ya, karena ternyata memang nggak ada kehidupan lain di luar bumi. Why evolution not happening outside the earth? Kenapa? Oh, mereka bilang, oh, kita belum punya alat untuk menjelajah sejauh tempat itu. Kenapa nggak di planet-planet lain di galaksi yang sama dengan kita? Kenapa? Why we still alone? It's a big coincidence. Kenapa kita masih sendiri di alam semesta ini? Ya. Ada Pak UFO? Ya, itu teori, masih hipotesis juga UFO. Namanya juga UFO, unidentified flying object. Ya, drone yang tidak bisa diidentifikasi juga dibilang UFO kan. Ya. Jadi ini semua masih teori-teori yang sebenarnya nggak jelas. Saya harus bilang ya, hipotesis itu di dalam sains, tapi dalam Alkitab jelas. Ya. Kenapa? Civilization tertua itu antara 8.000 sampai 6.000 tahun yang lalu. Desa tertua di Jericho. Ya. Itu evidence sejarahnya ada. Ya. Dan kita tahu umur Adam sejak dia keluar dari Taman Eden sampai hari ini itu dari Adam kepada Nuh 2000 tahun, kepada Abraham 2000 tahun, dari Abraham kepada Yesus 2000 tahun, 4000 tahun, dari Yesus sampai hari ini 2000 tahun, dan 6000 tahun sejak dia keluar dari Taman Eden. Ya, disitulah manusia baru mampu mengukur waktu. Sebelumnya nggak ada. Timeless, maksudnya timeless karena kita tinggal dalam keabadian, dalam kekekalan. Gitu loh. Ya. Tuhan nggak nyiptain kita dari kera terus berubah jadi monyet, enak aja. Ya, gitu loh. Manusia pertama diciptakan Tuhan. Begitu juga kera pertama diciptakan Tuhan. Gitu loh. Bedanya kalau gitu Adam sama kera pertama apa Pak? Sama-sama nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ya kan? Tapi nggak ada janji keselamatan buat kera. Yang ada buat manusia. Jelas tuh jadi. Jelas. Jadi lu percaya nggak evolusi? Enggak. Enggak ya.
Oke, silakan. Ada lagi? Nah, gue mau nanya nih Bang. Ah, Apakah mujizat itu masuk akal secara ilmiah? bisa terjadi, bisa iya. Ya. Maksudnya gini loh, saya bilang ya. Saya bisa ngejelasin, orang berpikir mujizat itu sesuatu yang dahsyat. Betul nggak? Betul. Misalnya apa? Jalan di atas air. Ngeri banget tuh jalan di atas air ya kan. Hah? Akrobat, ya kan? Gitu loh. Ya kan? Manusia mengharapkan mikirnya mujizat begitu kan? Ternyata mujizat terbesar itu apa? Grace. Kasih karunia. Apa? Lu bayangin aja ya. Kita masih bisa bernafas tanpa bayar. Ya, nggak perlu alat untuk bernafas. Mujizat nggak? Mujizat. Wah itu dahsyat loh. Ya. Bisa nggak dijelasin sama saya? Bisa harusnya. Ya. Waktu zaman COVID, ya, gue ngalamin. Jadi gue pikir mujizat tuh jalan di atas air, ngebelah laut. Ternyata enggak. Apa? Bisa nafas. Ya. Bayangin sekarang ya. Siapa mesin, kita bisa nggak nyiptain mesin yang begitu besar, ya, bisa ke seluruh bumi ini menghasilkan oksigen yang kita ambil. Bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Gitu. Nggak ada mesinnya. Belum mampu manusia menciptakan itu. Layer-layer, lapisan-lapisan, gas-gas di dalam apa namanya, atmosfer, ya. Layer-layer dalam atmosfer bumi kita itu, kita nggak mampu membuat itu. Lalu kita belum mampu manusia menciptakan paru-paru yang otomatis bisa ngisap oksigen. Mampu nggak? Ternyata nggak bisa. Siapa yang mampu membuat itu? Tuhan. Isn't it a miracle? Bukankah itu mujizat? Iya nggak? Kita aja yang terlalu tinggi pengharapannya. Ngarepinnya apa? Jalan di atas air. Ya kan? Ngarepinnya apa? Ngebelah laut. Ngarepinnya apa? Pindahin gunung. Ternyata mujizat terbesar itu, grace, kasih karunia itu adalah, ya, ketika kita bisa hidup di bawah matahari, bernafas bebas, gak usah bayar. Ya, kita ini the living miracles of God. Ya. Bahkan kalau kita bisa terbang ke luar angkasa ngelihat bumi yang nggak ada diikat tali apa-apa itu, ya, itu bisa ada di situ, maksudnya bisa. Can you explain it, ya? Rotasi bumi bisa berputar dan bisa mengelilingi matahari, ya. Manusia bisa berteori itu karena ada gaya tarik menarik dan sebagainya, ya. Itu teorinya, iya. Tapi siapa yang create that force, create gaya itu, ya, sampai bumi nggak bertabrakan dengan matahari selama berapa ribu tahun kata sains, ya. And well, it's amazing, ya. That's the great miracles. Dan Tuhan tulis itu di dalam Alkitab. Amin. Amin. Ya, jadi miracles happens. Ya. The greatest miracle sometimes we didn't see. Padahal itu ada dalam keseharian kita. Kita bisa bernafas dan sains bisa explain ini. Ternyata nggak bisa. Ya kan? Tapi kita punya iman untuk menjelaskan ini. Amin. Amin. Oke. Ada lagi? Ya. Apa? Give it a shot. Oke, guys. Jadi kadang-kadang ternyata kita ini terlalu kecil untuk understand miracles, ya. Kadang-kadang kita ternyata terlalu naif untuk tahu bahwa ternyata Alkitab udah bisa menjelaskan ini, ya. Kayak tadi misalnya, ya, evolusi terjadi, kenapa nggak terjadi di planet lain? Sampai hari ada jutaan planet, ya, jutaan matahari di alam semesta, tapi nggak ada yang tempat seperti bumi, ya. Wah, kalau kita gali lagi, ya, di dalam perjanjian lama, it's amazing cara Tuhan itu bercerita, ya. Waktu di kitab Genesis, Kejadian itu Tuhan bilang Roh Allah melayang-layang di atas air. Wow, kok di atas air? Dulu dicemooh kita. Ternyata hari ini Elon Musk bilang, ya, itu di atas bumi kita itu
atmosfer kita itu lapisan-lapisan air isinya dia bilang ya. Elon Musk udah ngirim jet, udah ngirim roket ke sana. Dan dia bisa bilang itu lapisan-lapisan air yang bayangin ya, apa gugus kimia air? Hidrogen dioksida. Ya. Ini menarik ya. Ya. Itu gas, hydrogen and oxygen itu gas. Ya. Menurut sains itu sebuah keniscayaan ketika gas itu jadi padat. Kok bisa jadi padat? Es batu, hidrogen dioksida dalam bentuk padat. Dalam bentuk cair bisa. Itu sebuah keniscayaan. Bagaimana mungkin gas itu menjadi benda padat, jadi benda cair? Ya, itu sebuah ketidakmungkinan katanya. But that's miracles. Ya. Dan kita tahu ketika Musa menulis itu, Musa nggak pernah tahu gugus kimia air. Roh Allah melayang-layang di atas hidrogen dioksida. Karena dia nggak tahu, belum dinamain itu. Tapi dia tahu air. Ya. Ternyata out of the space itu full with hydrogen and water. Ya, dan oksigen. Jadi kita tahu ya, Alkitab tuh udah menuliskan ini, menjelaskan semuanya. Ya. Tapi kita nih ternyata sangat terbatas. Ya, makanya Salomo mengatakan tidak ada yang baru di kolong matahari. Ya, di bawah matahari, di bawah kolong itu gak ada yang baru. Semua udah ada. Ya, manusia hanya begitu terlambat invented menemukan itu. Ya, jadi Alkitab kita ternyata nggak bertentangan dengan sains. Ya. Oke? So you guys understand now? Yes. Okay. Thank you so much. Oke. Terima kasih buat semua pertanyaan-pertanyaan tentang sains ya. Walaupun mungkin masih sangat terbatas pertanyaannya. Next time you can give us kickback ya tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Dan minggu depan kita akan bahas topik isu moral. Jadi jangan sampai nggak nonton ya. Jangan lupa like, comment, and share video ini biar makin diberkatin. Ya. Yuk, dabar lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Thank you guys. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya